Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Citra Utami dengan NIM 201190311, Lokal PAI 3I, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Media Instruksional PAI, yaitu video pembelajaran, dan saya mengambil judul Akhlak Tercela Ria. Adapun kompetensi dasar dari akhlak tercela ria yaitu menolak akhlak tercela ria, membiasakan diri menghindari akhlak tercela ria, yang ketiga memahami akhlak tercela ria, yang keempat mensimulasikan contoh akhlak tercela ria serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi dari judul akhlak tercela ria ini yaitu menjelaskan pengertian akhlak tercela ria, mengidentifikasi akhlak tercela ria, mensimulasikan contoh perilaku ria, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan pembelajaran setelah peserta didik mengamati, mengeksplorasi, menalar, dan merefleksikan tentang akhlak tercela ria, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian akhlak tercela ria, mengidentifikasi akhlak tercela ria, mensimulasikan contoh perilakunya, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang bertentangan dengan perilaku Rasulullah SAW. Beliau merupakan uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Segala tingkah laku beliau merupakan perilaku yang terpuji. Sebaliknya, sikap yang bertentangan dengan perilaku beliau berarti adalah sikap tercela. Orang yang memiliki sikap yang tercela, dia tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang berperilaku tercela akan mendapat tempat yang serendah-rendahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari perbuatan tercela adalah ria. Pada materi berikut ini, kita akan mempelajari tentang sikap ria. Yang pertama, definisi ria. Secara bahasa, kata ria artinya melakukan sesuatu untuk mendapat pujian orang lain. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari berkata, ria ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia lain, lalu mereka memuji pelaku amalan itu. Imam Al-Ghazali berpendapat, ria adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan, sementara memperdengarkan ucapan tentang ibadah dan amal solehnya kepada orang lain disebut sum'ah atau ingin didengar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. Sebaliknya, barang siapa yang beramal karena ria, Allah akan menjadikannya dikenal ria. Hadis riwayat Bukhari. Di kalangan kita, sifat ria dapat diartikan dengan pamer. Tujuan utama dari perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh pujian, penghargaan, dan posisi tertentu dalam hati manusia. Contoh perbuatan ria yaitu orang yang suka melekatkan sifat-sifat mulia pada diri sendiri, seseorang yang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio, rajin sholat berjamaah karena ingin disebut sebagai ahli ibadah, khusyuk dalam sholat jika ada orang yang melihat sholatnya, kemudian mengumandangkan azan atau membaca Al-Quran dengan suara yang lantang dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau sanjungan orang lain. Orang yang beribadah karena ria diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksa neraka. Orang seperti ini juga disebut sebagai pendusta agama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 206 yang artinya, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya dengan neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.
Sifat riya termasuk bentuk dari syirik kecil kepada Allah yang dapat merusak dan membuat ibadah serta kebaikan yang telah dilakukannya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sangat takut umatnya terkena sifat riya. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda yang artinya, "Sesuatu yang sangat aku takutkan yang akan menimpa kamu, umatku, ialah syirik kecil." Nabi Muhammad SAW ditanya tentang apa yang dimaksud dengan syirik kecil, maka beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Bukhari. Meskipun syirik kecil, namun tetap tergolong sebagai perbuatan dosa yang paling besar karena termasuk perbuatan syirik. Sikap seperti ini akan dengan mudah dimiliki oleh orang yang tidak memiliki ajaran Islam secara sempurna. Dalam Al-Quran dan hadis telah menjelaskan bahwa setiap ibadah, amal, dan perbuatan lainnya harus dilakukan demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam riya. Riya dilihat dari bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu riya khafi atau riya dalam niat, dan kemudian riya jali atau riya dalam perbuatan. Yang pertama, riya khafi atau riya dalam niat. Disebut riya khafi karena riya terdapat dalam niat. Maksudnya, riya ini sudah muncul sejak awal perbuatan, bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi, ia memang telah meniatkan perbuatan itu untuk riya di dalam hatinya, bukan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, riya jali atau riya dalam perbuatan. Adapun riya jali adalah memamerkan atau menunjukkan perbuatan di depan orang banyak agar perbuatan tersebut dipuji, diperhatikan, dan disanjung orang lain. Di antara contoh riya dalam perbuatan, bila seorang pelajar mau belajar dengan giat hanya karena ingin mendapat pujian dan sanjungan dari orang tuanya, serta hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia minta dari orang tuanya agar cepat-cepat terkabul. Kemudian, dampak negatif perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, perbuatan riya akan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Adapun dampak negatif dari perbuatan riya yaitu tidak akan pernah merasa puas. Hal pertama yang membuat manusia tidak pernah puas adalah adanya faktor kompetensi. Setiap orang ingin membuktikan bahwa dirinya mampu mengatasi persoalan kehidupan apapun. Perasaan mampu amat bergantung pada perkembangan intelektual, sosial, dan juga emosional. Dengan adanya faktor kompetensi, seseorang akan selalu tertantang untuk menjadi lebih baik dari yang lainnya. Kemudian, dapat menyebabkan seseorang murtad dari agama Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa orang yang memiliki sifat riya itu kemungkinan kurangnya iman dalam dirinya sehingga mempengaruhi niatnya untuk murtad atau keluar dari Islam. Dampak negatif selanjutnya yaitu cepat atau lambat akan merugikan diri sendiri karena terbongkar aib-aibnya. Aibnya seperti apa? Jika seseorang berkata atau bercerita kepada tetangganya bahwa dia memiliki mobil, padahal dia tidak memiliki mobil, maka itu termasuk bohong dan merupakan aib. Lalu kemudian yang ketiga, hidupnya senantiasa gelisah karena tidak mendapatkan ketenangan yang hakiki. Dari kebohongan tadi, maka dia tidak memiliki ketenangan dalam kehidupannya karena dia terus-menerus merasa takut bahwa kebohongannya akan terbongkar. Kemudian, hatinya akan menjadi sempit. Lalu, dapat menimbulkan fitnah dan kerugian bagi orang lain. Rawan merasakan kekecewaan, dijauhi oleh orang-orang yang beriman dikarenakan sifatnya yang selalu memamerkan sesuatu. Kemudian hilangnya rasa simpati dan kepercayaan oleh orang lain. Lalu yang ke-10, menjadikan pribadi yang sombong, congkak, dusta, dan khianat. Dampak negatif selanjutnya yaitu cepat atau lambat akan merugikan diri sendiri karena terbongkar aib-aibnya. Aibnya seperti apa? Jika seseorang berkata atau bercerita kepada tetangganya bahwa dia memiliki mobil, padahal dia tidak memiliki mobil, maka itu termasuk bohong dan merupakan aib. Lalu kemudian yang ketiga, hidupnya senantiasa gelisah karena tidak mendapatkan ketenangan yang hakiki.
Dari kebohongan tadi, maka dia tidak memiliki ketenangan dalam kehidupannya karena dia terus-menerus merasa takut bahwa kebohongannya akan terbongkar. Kemudian, beberapa contoh perilaku ria dalam kehidupan sehari-hari, antara lain menampakkan wajah yang pucat dan mengantuk, serta menampakkan badan yang lemas kepada orang lain, agar orang lain tahu bahwa ia sedang berpuasa dan rajin melakukan sholat malam. Yang kedua, memberikan undangan kepada orang sekampung untuk menginfokan bahwa ia akan melaksanakan umroh atau haji. Yang ketiga, menyebarkan berbagai kajian agama di sosial media agar dikira orang yang alim dan soleh. Yang keempat, menampak-nampakkan perbuatan kebaikannya agar orang lain mau menghormati, menyanjung, mensegani, ataupun membantunya. Yang kelima, sering mengupload kegiatan ibadahnya seperti menghadiri kajian ilmu, berbuka puasa, sholat berjamaah, membaca Quran, dan sebagainya ke sosial media. Yang keenam, menggunakan foto profil di sosial media dengan pakaian yang agamis agar dikira orang yang soleh. Yang ketujuh, mengimami sholat berjamaah dengan berpura-pura menangis ketika membaca ayat Quran agar dikira sholatnya sangat khusyuk dan menghayati isi bacaan. Yang kedelapan, berpura-pura sholat dengan khusyuk ketika ada orang lain yang melihat. 9. Mengeraskan bacaan ketika membaca Al-Quran agar orang lain mengetahui bahwa ia sedang membaca Al-Quran. Terakhir, semakin semangat bertindak sesuatu apabila mendapat pujian, namun menjadi tidak bersemangat ketika mendapat teguran atau sejenisnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari akhlak tercela ria yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini akan berguna bagi siapapun yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.